Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dong Tian, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vina Amri, mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi UPBJJ Jakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan jenis-jenis term beserta dengan contohnya dan bentuk dari sifat pikir beserta dengan contohnya. Yang pertama, term. Term adalah simbol atau kesatuan beberapa simbol yang dapat untuk menyatakan suatu konsep atau pengertian. Term sendiri mempunyai banyak sekali macamnya, namun yang akan saya jelaskan ada 3 macam. Yang pertama, term singular adalah sifat khusus yang di dalamnya hanya menunjuk pada satu hal atau suatu realitas tertentu. Khusus term singular sering disebut juga dengan individual. Contohnya adalah orang itu, kesebelasan itu, yang terpandai, dan sebagainya. Yang kedua, term particular. Term ini menunjukkan hanya sebagian saja dari seluruh luasnya, artinya menunjukkan lebih dari satu, tetapi tidak semua bawahannya. Misalnya, beberapa pekerja, kebanyakan orang, 5 orang tua, dan lainnya. Term partikular ini disebut juga dengan eksistensial. Ketiga, term universal. Term ini menunjukkan sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Contohnya, organisme, semua orang, kesatuan, hewan, dan lain sebagainya. Lanjut ke penjelasan yang kedua adalah pengertian dari bentuk sifat pikir atau logical fallacy beserta dengan contohnya. What is logical fallacy? Adalah a clear one dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah atau tipe argumen yang terlihat benar namun mengandung kesalahpahaman di dalam penalarannya. Macam-macam kesesatan berpikir atau logical fallacy yang sering kita jumpai secara sadar atau tidak sadar. Yang pertama, false dilemma atau dikotomi palsu merupakan jenis kesesatan berpikir di mana pihak pertama mengatur situasi agar seolah-olah hanya ada dua pilihan. Contohnya, cewek yang ikut ekstrakurikuler cheerleader cantik-cantik dan yang tidak ikut cheerleader berarti jelek. Padahal tidak seperti itu. Mereka tidak mengikuti ekstrakurikuler bisa saja karena mereka memang tidak tertarik. Kedua, ad hominem adalah kesesatan berpikir di mana seseorang akan membahas kepribadian seseorang yang tidak berkaitan dengan pembahasan yang sedang berlangsung. Contohnya, kamu itu badannya pendek tetapi omongannya tinggi. Ketiga, argumentum ad populum atau bandwagon. Kesesatan berpikir ini adalah ketika suatu argumen atau perbuatan dianggap benar karena banyak orang yang merasa seperti itu. Contohnya, ketika pemotor masuk ke jalur Transjakarta, lalu orang itu kena tilang, kemudian berdalih orang lain juga melewati jalur yang sama dan dia berpikir bisa melewati jalur tersebut padahal itu dilarang. Yang keempat, hasty generalization. Logical fallacy ini terjadi ketika seseorang membuat asumsi mengenai suatu hal berdasarkan contoh yang kurang memadai atau secara terburu-buru. Contohnya, dalam sebuah kelompok, lebih dari 2 orang mengatakan bahwa kelas statistika sulit diikuti. Dengan begitu, anggota kelompok lainnya akan beranggapan hal yang serupa mengenai kelas statistika. Padahal pengalaman dari orang tersebut tidak bisa dijadikan acuan dasar penarikan kesimpulan. Lalu, bagaimana agar terhindar dari kesesatan berpikir? Cara untuk mengatasi atau menghindari logical fallacy adalah hindari membuat kesimpulan yang terburu-buru dan menyamakan persepsi dengan orang lain. Maka dari itu, kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan, baik dalam pengertian, alasan, contoh, juga buktinya agar argumen menjadi relevan. Selain itu, berpikir kritis dalam tiap argumen dapat memperkuat kemampuan kita dan kita akan terlihat credible di hadapan lawan bicara. Sekian penjelasan saya pada tugas 1 mata kuliah logika ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.